Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan Ibu Sophie Asih Simbolon. Hari ini kita belajar tentang jabatan kalimat. Di dalam jabatan kalimat ada subjek, predikat, objek, keterangan. Menentukan jabatan kalimat kadang kita mengalami kesulitan. Apalagi kalau kita sudah menuju materi, frase, klausa, kalimat tunggal atau kalimat simpleks, kalimat majemuk atau kalimat kompleks, kalimat aktif atau kalimat pasif. Saat ini kita harus mempelajari jabatan kalimat. Di dalam jabatan kalimat, kita harus memahami apa itu subjek. Hal ini sangat penting apabila siswa ibu berminat memasuki perguruan tinggi negeri, STAN, STIS, begitu juga kepada calon-calon P3K. Pertama, tentang subjek. Subjek ini adalah pokok kalimat. Ada rumusnya. Menentukan subjek di dalam kalimat ada rumusnya. Rumusnya apa tambah predikat atau siapa tambah predikat. Kalau apa, acuannya kepada tumbuhan, hewan, benda mati. Kalau siapa, acuannya kepada manusia. Contohnya, Sophie sedang membaca. Nah, di dalam kalimat tersebut kita menggunakan rumus apa? Apa atau siapa? Tentu kita menggunakan rumus siapa. Siapa yang sedang membaca? Jawabannya adalah Sophie. Berarti Sophie adalah subjek. Contoh kedua. Anjing dikejar harimau. Kita masukkan rumus apa atau siapa. Tentu menggunakan kata apa. Apa yang dikejar harimau? Jawabannya adalah anjing. Berarti anjing adalah subjek. Sampai sini paham kita menentukan subjek? Rumus ini sangat bermanfaat. Yang kedua, menentukan predikat. Menentukan predikat boleh melihat kata kerjanya, kata benda, kata sifat, kata bilangan. Itu bisa termasuk predikat. Dan juga memiliki rumus. Rumusnya adalah bagaimana tambah subjek. Diapakan tambah subjek. Mengapa tambah subjek. Contohnya, Adik dipukul. Dari rumus tersebut, apa yang cocok kita gunakan? Bagaimana adik? Mengapa adik? Diapakan adik? Yang tepat jawabannya adalah diapakan adik. Nah, berarti adik sebagai subjek, dipukul sebagai predikat. Atau kita buat lagi seperti ini. Sophie sedang membaca. Menentukan predikat. Nah, dari situ, dari kalimat tersebut yang mana? Ada nggak di situ kata kerja? Ada. Berarti sudah dapat kan? Kalau menggunakan cara menentukan kelas kata boleh. Sedang membaca, itu adalah predikat. Atau menggunakan rumus. Mengapa Sophie? Diapakan Sophie? Bagaimana Sophie? Berarti yang tepat adalah bagaimana Sophie. Berarti jawabannya sedang membaca. Sampai sini bisa mengerti menentukan predikat? Selanjutnya kita menentukan objek. Objek ini ada 3. Pertama adalah objek penderita, kedua adalah objek pelaku, yang ketiga adalah objek penyerta. Objek penderita ini biasanya ditemukan pada kalimat aktif. Tapi kalimat aktif yang memiliki objek. Nah, menentukan objek penyerta pada kalimat aktif, kita harus memperhatikan predikatnya.
predikatnya adalah imbuan me. Tapi predikatnya imbuan me ini harus bisa diubah menjadi imbuan di. Contohnya, membaca menjadi dibaca. Kalau predikatnya bisa diubah, pasti objeknya bisa diubah juga kalimatnya. Nah, contoh, Sophie membaca buku. Sophie subjek, membaca predikat. Buku adalah objek penderita. Kenapa? Karena itu adalah kalimat aktif. Perhatikan predikat membaca bisa diubah menjadi dibaca. Sophie membaca buku. Buku dibaca oleh Sophie. Berarti bisa diubahkan menjadi kalimat pasif. Nah, selanjutnya objek pelaku. Objek pelaku ditemukan pada kalimat pasif. Kalau predikatnya imbuan di yang bisa diubah menjadi imbuan me. Kemudian predikatnya imbuan ter, tapi tidak bisa diubah menjadi imbuan me. Nah, contohnya, adik dipukul nenek. Adik dipukul nenek. Ini kalimat pasif atau kalimat aktif? Kalimat pasif. Karena predikatnya imbuan di. Adik subjek dipukul predikat, nenek O2. Karena imbuan di. Contohnya lagi. Soal matematika terjawab Anugrah. Kalimat aktif atau kalimat pasif? Kalimat pasif karena terjawab. Soal matematika subjek, terjawab predikat, anugerah adalah O2. Sampai sini bisa? Selanjutnya kita memasuki objek penyerta. Nah, objek penyerta ini bertemu pada kalimat aktif jika objeknya ada dua. Cara cepatnya, kalau objek ketiga menerima sesuatu. Kalau dia menerima sesuatu berarti itu adalah objek ketiga. Contohnya, ayah membelikan adik sepeda. Ayah subjek membelikan predikat. Nah, adik sepeda di situ kita masih bingung. Nah, jadi kita gunakan rumus tadi. Siapa yang menerima sepeda? Jawabannya adalah adik. Berarti adik adalah O3, sepeda adalah O1. Kenapa O1? Karena ini adalah kalimat aktif. Karena membelikan. Nah, predikat. Sampai sini bisa? Selanjutnya kita akan membahas tentang keterangan. Keterangan ini adalah ada keterangan tempat, keterangan waktu. Keterangan tempat di rumah, di medan, di rantau perapat. Kalau keterangan waktu hari ini, Kamis, minggu depan, kemarin, besok. Tapi ada juga jenis keterangan waktu, ketika, sebab. Nah, itu bisa keterangan waktu. Keterangan tujuan, agar, supaya. Nah, keterangan sebab, karena, keterangan akibat, sehingga, dan lain-lain. Nah, di dalam jabatan kalimat, kalau siswa ibu menemukan kalimat yang sangat panjang, triknya itu sangat gampang. Kita terlebih dahulu mencari keterangan. Nah, tapi keterangan ini bisa berpindah tempat, ke depan dan ke belakang. Contohnya, hari ini Bu Sophie pergi ke Medan. Nah, kita tukar dia ya, tempatnya hari ini ke belakang. Hari ini Bu Sophie pergi ke Medan. Bu Sophie pergi ke Medan hari ini. Bisa kan kita tukar tempatnya? Itulah kelebihan keterangan. Nah, untuk menentukan jabatan kalimat pada kalimat yang sangat panjang, triknya itu menentukan keterangan dulu. Contoh, ketika hujan, Bu Sophie menutup pintu dapur. Nah, ketika hujan, Bu Sophie menutup pintu dapur. Mana keterangannya? Sampai mana keterangannya berhenti?
ketika hujan. Nah, itu adalah keterangan waktu. Sisanya kita bahas pakai rumus mencari subjek. Ingat rumus yang saya jelaskan. Nah, Bu Sophie subjek atau subjek. Sedang menutup predikat. Pintu dapur adalah objek. Objek berapa? Nah, objek penderita kah, objek pelaku kah, atau objek penyerta? Di dalam kalimat ini adalah kalimat aktif. Nah, berarti objek penderita. Sampai sini penjelasan dari Bu Sophie. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.